Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini berjumpa dengan saya mata kuliah ekologi tumbuhan. Saya absen dulu ya. Di ekologi tumbuhan, oh ini kalian masuk. Mana? Di ini perkuliahan ekologi tumbuhan, saya menggantikan Bu Nurul setelah UTS sampai UAS dan juga begitu mata kuliah lainnya nanti mungkin ada pergantian dosennya. Kita tim mengajar. Oke, di pertemuan ke-9 ini kita akan melanjutkan materi setelah Bu Nurul, yaitu kita masuk ke ke konsep ekosistem. Ini kenapa disebut konsep ekosistem? Karena di sini akan dibahas itu cakupan ekosistem itu apa saja yang akan dibahas dari pertemuan 9 ini ke pertemuan berikutnya sampai ke UAS. Kalau mengenai ekosistem ya sudah tahu ya, itu dari semester 1 kemarin itu ekosistem adalah suatu itu adalah suatu lingkungan yang dimana itu di lingkungan itu terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan itu lingkungannya atau antara organisme biotik dan abiotik. Dan tentunya di sini juga dijelaskan tujuan dari ekosistem itu untuk barter atau saling menukarkan hal-hal yang perlu itu untuk mempertahankan kehidupan. Contohnya antara misalnya lebah dengan bunga itu lebah memakan sarinya, kemudian timbal baliknya sari-sarinya itu menempel pada bagian tubuhnya dan lebah ke bunga lainnya untuk melakukan penyerbukan ataupun ada hubungan timbal balik lainnya. Kemudian di sini ada istilah ekosistem, komponen biotik itu istilah lainnya bioekogenesis, komponen abiotik itu geoekogenesis, kemudian penggabungan antara biotik dan abiotik membentuk ekosistem yang disebut biogeogenesis. Kemudian pengertian lainnya dari ekosistem itu satuan fungsional dasar ekologi karena mencakup organisme dan lingkungan abiotik yang saling berinteraksi. Oke, terus istilah ekosistem ini adalah penemunya August Stanley pada tahun 1935, yaitu seorang ekolog dari Inggris. Sekarang ke komponen ekosistem. Yang pertama dari tingkat trofik, ada autotrofik, yaitu organisme yang membuat makanannya sendiri, hasilnya berupa bahan organik, baik itu tumbuh-tumbuhan, misalnya dari kayu, bunga, atau lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian itu pembuatannya dari bahan anorganik atau bahan-bahan tak hidup, seperti sinar matahari, kemudian karbon dioksida, dan zat hijau daun. Kemudian ada heterotropik, yaitu organisme yang sumber makanannya itu diperoleh dari bahan-bahan organik yang dibentuk oleh komponen autotrofik. Ini bisa autotrofik dan itu ya heterotropik juga, karena heterotropik itu tidak hanya memakan tumbuhan tetapi makan hewan lainnya. Kemudian dari segi penyusunnya, komponen ekosistem itu ada komponen abiotik,
Ini berupa komponen benda mati, bisa tanah, air, udara, sinar matahari, yang merupakan medium atau wadah untuk terjadinya kehidupan. Kemudian ada produsen, ini adalah umumnya itu adalah tumbuhan berklorofil yang membuat makanannya sendiri dari bahan anorganik atau bahan tak hidup. Kemudian dari produsen turun lagi ke konsumen, baik itu konsumen satu yang memakan produsen, konsumen kedua memakan konsumen pertama yaitu herbivora, dan seterusnya. Setelah itu sampai ke konsumen puncak, akhirnya di konsumen puncak ataupun di konsumen sebelumnya itu, dari konsumen satu sampai puncak ataupun produsen akan dimakan oleh pengurai. Nah, ini pengurai ini itu adalah organisme heterotropik yang menguraikan bahan organik dari organisme yang telah mati, menyerap sebagian hasil penguraian, kemudian itu dari hasil penyerapannya akan dimanfaatkan kembali oleh produsen, baik itu berupa unsur hara nitrogen atau lainnya. Kemudian ini struktur ekosistem dari yang paling mendasar itu cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membentuk suatu energi kehidupan. Kemudian energi kehidupan itu berpindah ke konsumen pertama herbivora, konsumen kedua karnivora, dan di antara ini akan diuraikan oleh dekomposer dari organisme yang telah mati. Kemudian di sini ada tanda panah ke air, tanah, dan udara berupa komponen abiotik. Di sini adalah wadah atau medium tempat hidup dari organisme itu. Misalnya jika suhu matahari ini pada atau panjangnya matahari di daerah tertentu itu akan menentukan jumlah air atau menentukan ini kelembaban tanah ataupun panas tidaknya udara di daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, komponen ekosistem untuk tujuan deskriptif atau gambaran penjelasan bahan-bahan organik itu ada karbon, nitrogen, CO2, H2O, dan lain-lain. Senyawa organiknya itu berupa protein, lemak, karbohidrat. Iklim itu dapat berupa suhu dan faktor fisik lainnya. Ada produsen, tumbuhan, konsumer makro, yaitu organisme heterotropik, itu yang dapat memakan hewan lainnya atau bahan organik dari tumbuhan. Kemudian ada konsumen makro laginya, saprofofik, itu adalah jenis pengurai, umumnya itu dari jamur dan bakteri yang menghancurkan bahan organik, kemudian menyerap sebagian hasil perombakannya dan membebaskan bahan organik yang berguna bagi produser. Kemudian organisme heterotropik itu dibedakan juga ke dalam biofaga, yaitu organisme yang mengkonsumsi organisme lainnya, ini sama dengan heterotropik itu. Kemudian saprofik itu organisme pengurai bahan-bahan organik yang telah mati. Kemudian dari segi fungsional, ekosistem itu dapat dianalisis menurut ini aliran energi, terjadinya aliran energi dari produser, konsumen satu sampai puncak. Kemudian dapat juga dianalisis dari rantai makanan dari produser sampai konsumen puncak. Kemudian pola keanekaragaman makhluk hidupnya itu, baik itu dalam ruang dan waktunya, siklus nutrien ini, itu di situ dijelaskan terjadinya perbedaan nutrien dari produsen sampai ke konsumen. Kemudian pengembangan evolusi dari makhluk hidup yang sederhana ke kompleks, kemudian ke kontrol atau sibernetik. Dan yang sibernetik ini kemungkinan itu akan dijelaskan itu pencarian nenek moyangnya dari makhluk hidup yang pertama sampai keturunan berikutnya.
Kemudian konsumen itu dalam ini tingkat tropik itu ada konsumen pertama yaitu hewan herbivora, itu bisa tumbuhan. Ah, ini hewan herbivora yang memakan makanannya bergantung pada produser. Contohnya itu insekta, rodensia, dan kelinci. Ada di ekosistem daratan, Mollusca crustacea ada di ekosistem perairan. Kemudian konsumen kedua itu dapat berupa karnivora dan omnivora yang memakan herbivora. Contohnya ini ada burung gagak, rubah, kucing, ular. Nah, dari contoh ini juga ini kenapa disebut omnivora? Kucing juga selain dia memakan daging, kadang-kadang juga dia memakan rumput untuk membantu enzim dalam tubuhnya supaya dapat bekerja. Kemudian ada konsumen ketiga, yaitu karnivora dan omnivora juga. Misalnya singa, harimau, dan ini juga disebut sebagai konsumen puncak. Kemudian keempat itu ada parasit, hidup pada makhluk hidup ini salah satunya daripada inangnya adalah Stephanger dan Saproba atau organisme pengurai. Kemudian faktor penyebab perbedaan ekosistem di berbagai tempat itu karena perbedaan kondisi iklim yang menyebabkan terjadinya ini hutan hujan, musim, hutan savana, kemudian perbedaan letak dari permukaan bumi, topografi dan formasi geologisnya itu, baik tinggi rendahnya permukaan, ini misalnya pada zonasi pegunungan, lereng pegunungan, kemudian lembah sungai. Kemudian perbedaan kondisi tanah itu, kondisi tanahnya baik itu tanah kering, lembung, ataupun basah, dan air tanahnya. Sehingga itu ekosistem di daerah satu dan yang lain itu akan berbeda. Untuk terjadinya suatu kehidupan dari kehidupan tumbuhnya tumbuhan dan lainnya. Kemudian macam dan ukuran ekosistem berdasarkan proses terjadinya ada ekosistem alam, ini ada laut dan lainnya, kemudian ekosistem buatan manusia, baik itu sawah, kebun, dan tanaman, tambak dan lain. Kemudian secara umum ada dua tipe ekosistem, ada ekosistem daratan, contohnya ekosistem hutan, padang rumput, gurun, antropogen, ini berupa ekosistem buatan, sawah, kebun. Kemudian ekosistem perairan ada air tawar, baik itu kolam, danau, sungai, dan ekosistem lautan. Kemudian ekosistem itu juga bervariasi dari sebesar kultur dalam botol buatan manusia di laboratorium ataupun seluas danau, sungai, lautan sampai biosfer ini. Nah, ini contohnya. Contoh dari berbagai macam ekosistem. Ini ada ekosistem laut, ada baik itu flora dan fauna lainnya, ekosistem pantai, kemudian ada ekosistem danau ini, baik itu daerah litoral, daerah tepi, limnatik itu bagian tengah dengan organisme yang berbeda, dan bagian daerah bentik dengan ini jenis organisme yang berbeda pula dan mungkin jarang di sini ditemui. Kemudian ini di ekosistem kolam juga flora dan faunanya. Oke, sekarang ke ini tahap-tahap dasar operasi pada ekosistem. Urutannya itu yang pertama adalah penerimaan energi radiasi, yaitu energi matahari untuk sampai ke tumbuhan. Kemudian di tumbuhan itu terjadi pembuatan bahan-bahan organik dari bahan anorganik oleh produser dengan memanfaatkan itu CO2, kemudian ditambah itu proses fotosintesis CO2 dan H2O, kemudian terjadi pemanfaatan produser
oleh konsumer, baik itu konsumer pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah itu, organisme yang termati akan diuraikan oleh organisme dekomposer atau pengurai ke dalam bentuk anorganik sederhana untuk digunakan ulang oleh produser, baik itu berupa zat hara, nitrogen, karbon, atau lainnya. Kemudian ini ekologi niche. Niche itu peranan suatu makhluk hidup dalam suatu habitat, baik itu bertindak sebagai herbivora, karnivora, atau omnivora. Kemudian habitat tempat hidup organisme. Kalau ekologi niche ini adalah peran total dari spesies dalam ekosistem. Kemudian ekologi niche ini mencakup spesies organisme, faktor lingkungan, areal tempat hidup, dan spesialisasi atau mikrohabitat dari populasi spesies dalam suatu komunitas. Jadi spesialisasinya itu dia akan berputar di situ saja tempat dia akan melakukan aktivitas. Kemudian ada energi dalam ekosistem. Energi pengertiannya ini kemampuan untuk melakukan kerja. Untuk energi itu pada makhluk hidup, baik itu energi mekanik, energi gerak, kimia, radiasi, dan panas. Kemudian ada hukum termodinamika, ini selalu ada ya. Hukum termodinamika pertama itu energi itu dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, tapi energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kenapa tidak bisa dimusnahkan? Karena dia itu mengalami perpindahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Kemudian hukum termodinamika 2, perpindahan ini setiap terjadi perubahan bentuk energi pasti terjadi degradasi atau penurunan energi dari bentuk energi yang terpusat atau banyak itu menjadi terpencar, atau karena berbagai energi yang selalu terpencar menjadi panas atau hilang itu ke lingkungan. Kemudian tidak ada transformasi atau perpindahan secara spontan dari suatu bentuk energi menjadi energi potensial yang berlangsung dengan efisien 100%. Artinya tidak akan ada perpindahan energi yang itu semuanya 100% sama, akan terjadi penyusutan. Baik itu dari produser sampai ke konsumen puncak, akan terjadi pengurangan itu penggunaan energi. Karena yang dibutuhkan dari makhluk hidup satu ke yang lain itu akan berbeda. Contohnya saja itu karnivor puncak, dia akan memakan bagian hewan, tapi tidak semuanya bisa dimanfaatkan atau dimakan. Kemudian ada rantai pangan ini atau makanan. Itu adalah pengertiannya pengalian energi dari sumber daya dalam tumbuhan melalui seratan organisme yang makan dan dimakan. Semakin pendek rantai pangan itu, semakin besar energi yang disimpan dalam bentuk organisme di ujung rantai pangan. Kemudian rantai pangan itu ada 3 macam. Ada rantai pemangsa, itu berawal dari hewan yang kecil akan dimakan yang besar sampai kepada hewan yang besar itu, atau hewan yang paling besar. Kemudian landasan utamanya adalah tumbuhan sebagai produsen. Kemudian ada rantai parasit, itu berawal dari organisme besar ke organisme kecil. Artinya itu ada organisme besar, kemudian itu mungkin akan dihinggapi oleh parasit dalam tubuhnya, sehingga akan dimakan oleh parasit dalam tubuhnya itu, baik itu parasit dalam inang. Jika inangnya dia hidup, tentunya parasit akan tetap hidup, tapi jika mati akan ikut mati. Ataupun parasit itu dia hanya mengeluarkan tubuhnya untuk bertelur, kemudian sampai dewasa akan itu pergi mencari inang baru. Kemudian rantai saprofit berawal dari organisme mati ke mikroorganisme, dikenal sebagai rantai pangan detritus.
Artinya ini organisme yang sudah mati akan diurai oleh decomposer. Kemudian dalam ekosistem itu rantai pangan itu berkaitan antara rantai pangan satu dengan lainnya membentuk suatu jaring-jaring makanan. Dalam ekosistem itu dikenal adanya tingkat trofik, itu suatu kelompok organisme dan berbagai organisme yang memperoleh sumber makanan yang sama itu disebut tingkat trofik sama. Nah, itu tingkat trofik ada tumbuhan hijau, itu tingkat trofik satu, herbivora trofik 2, karnivora tingkat trofik ketiga, dan karnivora sekunder tropik keempat. Atau ini bisa disebut juga karnivora puncak. Nah, ini rantai pangan contohnya dari alam ini matahari, kemudian sinar matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan, tambahan dengan air dan karbon dioksida, kemudian akan membentuk makanannya ini membentuk bahan organik yang dimanfaatkan oleh herbivora, kemudian herbivora dimakan oleh karnivora satu atau konsumen kedua ini, dan seterusnya konsumen ketiga sampai ke puncak. Nah, kemudian organisme yang telah mati ini dari produksi sampai konsumen puncak akan diuraikan oleh organisme dekomposer, baik ini berupa jamur atau lainnya ini. Nah, ini rantai pangan. Ini rantai pangan lainnya dari tumbuhan dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh tikus, ular sampai konsumen puncak laut. Ini yang rantai pangan yang di daratan. Kemudian ini rantai pangan di lautan. Ada fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Fitoplankton ini berupa tumbuhan dimakan oleh zooplankton pemakan tumbuhan. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan ikan pemakan plankton. Kemudian ikan pemakan plankton ini akan dimakan oleh ikan lainnya dan akan dimakan oleh konsumen puncak. Nah, di sini jaring makanan di sini terlihat itu ada berbagai organisme yang tingkat trofiknya sama, artinya dia itu sumber makanannya sama, baik itu dari tumbuh-tumbuhan atau hewan lainnya yang dimakan. Kemudian struktur trofik dan piramida ekologi. Ukuran individu itu menentukan besarnya metabolisme suatu organisme. Jadi semakin besar ukuran makhluk hidup, tentunya metabolismenya tentu juga akan semakin besar. Fenomena interaksi antara rantai-rantai makanan dan hubungan metabolisme dengan ukuran organisme itu menyebabkan berbagai komunitas mempunyai struktur trofik tertentu. Piramida ekologi dapat menggambarkan struktur dan fungsi trofik. Ada 3 tipe piramida ekologi. Ada piramida jumlah individu, itu gambaran jumlah individu dalam produser dan konsumer di ekosistem. Kemudian piramida biomasa menggambarkan biomasa dalam setiap tingkat trofik. Ada piramida energi menggambarkan besarnya energi pada setiap tingkat trofik. Semakin tinggi tingkat trofik, semakin efisien dalam penggunaan energi. Tapi ini jumlah energi yang dihasilkan pada tingkat trofik ke puncak akan semakin kecil. Nah, ini contohnya. Ini ada piramida jumlah, baik itu produser rumput, kemudian ada kelinci yang banyak masih, kemudian dimakan oleh ular yang jumlahnya sedikit, dan konsumen puncaknya jumlahnya semakin sedikit. Kemudian ini juga ada piramida ini lainnya, baik itu piramida biomasa atau piramida energi.
Ini ada dekomposer, kemudian organisme autotrof itu membuat makanan sendiri, dan heterotropik dari konsumen pertama sampai konsumen kedua. Kemudian konsep ekosistem lainnya ada produktivitas, ini sudah dipelajari sepertinya ya kemarin itu di ekologi hewan. Di sini pengertiannya produktivitas primer itu kecepatan penyimpanan energi potensial oleh organisme produsen melalui proses fotosintesis dalam bentuk bahan organik yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Unit satuannya saya ini. Bentar ya. Kemudian ini unit satuannya atau unit satuannya dari produksi primer. Ini ada aspirate dari WIC ini, kemudian juga bisa pakai ini. Kemudian produktivitas primer itu ada dua macam. Ada produktivitas primer kotor, yaitu kecepatan total fotosintesis mencakup pula bahan organik yang dipakai untuk respirasi selama pengukuran. Ini disebut asimilasi total. Kemudian ya ini masih totalannya ya, masih belum banyak digunakan oleh tumbuhan. Kemudian ada produktivitas primer bersih, yaitu kecepatan penyimpanan bahan-bahan organik yang dipakai untuk respirasi oleh tumbuh-tumbuhan selama pengukuran. Ini disebut asimilasi bersih, dan ini sudah digunakan oleh tumbuhan baik untuk respirasinya. Kemudian di sini ada produktivitas sekunder, yaitu kecepatan penyimpanan energi potensial pada tingkat trofik konsumen dan pengurai. Artinya di sini sudah terjadi pemanfaatan dari sisa produktivitas primer bersih untuk digunakan oleh organisme untuk membentuk suatu metabolisme tubuhnya atau membentuk jaringan baru pada tubuhnya, baik itu pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ini ada contoh produktivitas primer kotor pada ekosistem akuatik di laut terbuka sekian, dan contoh lainnya ini. Nah, ini produktivitas primer kotor pada ekosistem daratan. Ini dihitung dengan rumus ya. Kemudian di ekosistem juga ada siklus biogeokimia. Artinya di situ ada berbagai macam siklus yang terjadi, dan siklus itu akan terus berulang untuk dapat membuat suatu kehidupan ekosistem itu berlanjut dan bisa digunakan untuk atau dimanfaatkan oleh organisme untuk membentuk suatu kehidupan. Nah, di sini jelaskan di alam diketahui ada kurang lebih 100 unsur kimia, tapi hanya 30 sampai 40 unsur yang diperlukan makhluk hidup. Unsur-unsur kimia termasuk unsur utama dalam protoplasma cenderung bersirkulasi dalam atau ini apa ya, saling berhubungan dalam biosfer, itu menyatu dengan biosfer dengan pola tertentu dari lingkungannya ke organisme dan kembali lagi ke lingkungan. Jadi setelah dimanfaatkan oleh organisme, mungkin organismenya mati, masuk ke tanah, kemudian dari tanah itu akan kembali ke alam atau ke udara. Nanti dari udara kemudian akan diambil oleh tumbuhan, baik itu melalui udara ataupun air hujan. Siklus biokimia ini pengertiannya pergerakan unsur-unsur dan senyawa-senyawa anorganik yang penting untuk menunjang kehidupan. Kemudian siklus SARA, proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Siklus biokimia itu contohnya saja ada siklus nitrogen, karbon, kemudian oksigen.
Kemudian masing-masing siklus tersebut terdiri atas dua kompartemen atau dua pole, ada reservoir pole, cirinya itu besar, lambat bergerak, umumnya bukan komponen ekologi atau faktor abiotik, contohnya batu bara yang menyimpan karbon dalam jangka waktu yang lama untuk digunakan tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan energi. Kemudian ada exchange atau cycling pole, kolam pertukaran, cirinya kecil tapi lebih efektif bertukar dengan cepat antara organisme dengan lingkungannya. Contohnya faktor abiotik bagi tumbuhan dan hewan. Kemudian dari sudut biosfer secara keseluruhan, siklus biokimia itu ada yang di bagas, di atmosfer atau hidrosfer lautan, misalnya siklus karbon, CO2 dan nitrogen. Kemudian ada tipe sedimen atau kerak bumi, misalnya siklus fosfor. Nah, ini siklus karbon dan oksigen dalam lingkungan baik itu terhadap hewan dan manusia. Di sini panah merah adalah daur karbon, ini dari matahari. Kemudian ganggang laut di sini menyerap CO2 untuk proses fotosintesis. Kemudian di sini ya masuk ke ganggang, kemudian jika mati cangkang yang tersimpan sebagai zat kapur, kemudian akan berulang lagi menguap ke udara dan ke lingkungan. Contohnya lagi di daratan itu CO2 dari udara akan diserap oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu jika mati akan diurai oleh bakteri pengurai dan menguap lagi ke udara. Atau ini jasad yang mati itu akan menjadi bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini akan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bentuk energi lainnya, baik itu sebagai karbon, arang atau lainnya. Atau di sini tumbuhan dimakan oleh hewan, kemudian di sini hewannya mati, kemudian akan menjadi bahan bakar fosil dan dimakan oleh manusia. Atau di sini hewan dan manusia ini akan melepaskan CO2 ke udara. Sedangkan panah biru itu udara oksigen. Ini akan hanya satu arahnya. Ini tumbuhan menghasilkan hasil fotosintesis berupa oksigen dan akan dihirup sebagai respirasi bagi tumbuhan ataupun hewan atau manusia. Kemudian siklus nitrogen alurnya ada nitrogen di udara bentuknya N2, kemudian masuk ke dalam tanah diikat oleh bakteri pengikat nitrogen, kemudian di tanah dari bentuk ini NH3 diubah oleh bakteri pengubah nitrogen menjadi NO2, NO3, kemudian NH3 ada bakteri denitrifikasi, kemudian N2-nya kembali akan kembali ke alam atau ke udara. Kemudian di sini juga ada tumbuhan, kemudian dimakan oleh hewan menjadi protein hewani, kemudian hasil ekskresinya itu ada nitrogennya juga, kemudian akan diubah lagi ini menjadi nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, ini siklus fosfor ya. Ini bisa dilihat, ini tumbuhan, kemudian dimakan oleh hewan, kemudian hewannya mati, diurai menjadi fosfat di dalam tanah, bisa dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan, ataupun dia masuk ini ke dalam air, kemudian fosfat yang di cairan itu akan dimanfaatkan oleh ini tumbuhan di perairan. Sudah.
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Pak, Ya? saya mau bertanya, yang di slide 7 itu Pak, yang sibernetik, tadi kan kalau tidak salah katanya Pak Ibnu itu kan pencarian nenek moyang. Iya. Sebentar ya, saya cari juga. Itu kalau tidak salah pencarian itu apa? Keturunan dari satu nenek moyang ke keturunan lainnya. Coba saya cari dulu. Berarti. Slide 7 Pak. Iya, saya tahu. Coba saya cari dulu ya. Iya Pak. Lo tidak ada mata kuliah lain ya, biologi? Tidak ada Pak. Tadi Sebenarnya ada Bu Uni Pak, tapi diganti dengan tugas. dulu nih mengajar tatap mukanya bagaimana? Maksudnya Pak, Iya kan mengajar kan enggak cuma memberi materi sama tugas. Ya ada tatap mukanya atau video pembelajaran juga. iya ada tatap mukanya Pak. Oh, gitu. Ya sudah tidak apa-apa. Nanti mungkin baik itu untuk penjelasan materi bentuk video atau nanti langsung Google Meet gitu. Menurut saya pakai Google Meet aja. Oh ya maaf ya ternyata ini bukan saya kira sibernetik ini berhubungan dengan itu dengan ya, penurunan dari keturunan apa dari nenek moyang pertama untuk diteruskan alur evolusinya untuk menjadi organisme lainnya. Ya ternyata Oh, dari info yang saya dapat ini tadi itu sibernetik itu adalah ini suatu pengontrolan dalam ekosistem. Kalau menurut saya itu pengontrolan dalam ekosistem itu baik itu kemarin yang dipelajari sudah itu batasan dari makhluk hidup untuk hidup itu kayak gitu apa ya kisaran toleransi atau adaptasinya dari makhluk hidup itu apa ya untuk dapat hidup di ekosistem itu seperti itu. Iya, iya sih menurut saya itu kontrol maksudnya di sini terjadi pengontrolan itu di ekosistem baik itu kisaran toleransi ataupun seleksi alam. Seleksi alam yang merupakan makhluk hidup itu di ekosistem itu bisa dapat hidup terus di tempat itu atau tidak. Dan kisaran toleransi dari makhluk hidup itu kan itu berbeda-beda. Dia itu bisa hidup di lingkungan itu jika faktor apa ya syarat untuknya hidup itu terpenuhi misalnya dari kisaran suhunya sesuai atau tidak
kemudian dari kisaran sumber daya makanannya juga, juga dari habitatnya juga, ataupun bentuk adaptasi lainnya, baik itu bentuk adaptasi fisiologinya atau morfologinya itu. Ada yang lain mau ditanyakan? Ini Pak, di slide yang ke-26 itu kan ada unit satuan dari produktivitas primer. Iya. Ada yang S-free sama dry. Itu biasanya yang S-free digunakan pada apa, dan dry itu juga pada apa, Pak? Soalnya ada dua, dan biasanya paling sering itu yang mana, Pak? Ini ya, kalau menurut saya mungkin ini yang Asprey Trewik ini, ya ini dia itu dari apa ya, dari harian yang bebas itu kira sepertinya itu. Mungkin ada kisaran waktunya gitu, dari kisaran waktu ini yang apa ya, yang saya tidak ditentukan oleh harinya, kemudian intraweek ini yang per harinya seperti itu. Tapi kemarin di ekologi hewan unit satunya beda lagi ya kayaknya itu. Iya, Pak. Ya itu, ya saya dapat PPT lain ini seperti ini, tapi ya sama kok anunya, pengertiannya cuma di sini yang penelitian primer kotor itu masih dikurangi respirasi. Yang kemarin kan masih belum, itu masih totalan cakupan energinya itu masih jadi satu, itu masih belum dikurangi. Kemudian yang produksi primer bersih itu sudah dikurangi oleh respirasi, itu digunakan tumbuhan atau hewan untuk metabolismenya. Sedangkan yang sekunder itu digunakan oleh tumbuhan hewan untuk membentuk jaringan pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu deh. Kalau menurut saya ya ini mungkin kedua-duanya ini mungkin dipakai gitu. Tapi penggunaannya itu, penerapannya itu ya mungkin ini bisa jadi ini di harian waktu yang tidak ditentukan waktunya, kemudian ini pada batasan tertentu waktunya. Pak, terakhir, Ya, terakhir. Ini di siklus biokimia kan ada siklus nitrogen dan fosfor. Seandainya ini Pak tidak pernah ada tidak pernah terjadi siklus nitrogen dan fosfor, itu apa yang bakalan terjadi, Pak? ya tentunya ya ini kalau misalnya nitrogen, tapi ya pasti ada lah, namanya unsur kimia kan di alam kan pasti dibutuhkan oleh tumbuhan sama hewan. Jika salah satu unsur kimia yang di alam itu tidak ada, tentunya akan yaitu kan apa ya, membuat makhluk hidup itu terganggu ataupun punah itu. Ya misalnya saja tumbuhan dia butuh nitrogen untuk sebagai zat haranya. Seperti itu. Dia seperti misalnya karbon dioksida juga itu kan juga diperlukan oleh tubuh sebagai apa ya, sebagai oksigen yang dihirup gitu. Anggapannya kalau tumbuhan butuh karbon dioksida, kita butuh oksigen. Ya tentunya akan membuat organisme itu akan mati. Karena salah satunya itu sudah tidak ada. Tentunya kan akan, misalnya kalau tumbuhan itu kekurangan zat hara tertentu, pasti tumbuhan itu akan itu terlihat itu pada organ tubuhnya, baik itu daunnya bentuknya pucat atau lain seperti itu. Dan jika itu terus berlanjut, tentunya organisme tersebut akan itu mati. Kecuali kalau misalnya diberikan suatu perlakuan dari manusia untuk memberikan zat tambahan seperti itu. Jadi ya tetap ada itu semua siklus. Dan di sini kan sudah dijelaskan juga itu
ada sampai 100 unsur kimia, tetapi hanya beberapa saja di sini unsur kimia itu yang tentunya sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Sehingga makhluk hidup itu bisa hidup dengan normal untuk melanjutkan kehidupannya. Ada lagi yang ditanyakan? Itu saja, Pak. Oh, iya. Ini untuk kalian kalau misalnya ini tidak ada halangan bisa ke kampus, mungkin bisa ujian susulan, nanti bisa di sini di ruang kelas ya, bisa datang ini paletnya. Halo palet, halo palet, ya di depan kameranya mungkin palet ada di mana gitu kan, kemarin itu sudah janji untuk ujian susulan. Nanti untuk ini misalnya kalian tanya-tanya nilai ke dosen gitu, ya nanti bisa dilihatkan ke dosennya itu. Untuk sementara kan ini dosen kan ada yang sedang di luar juga, jadi ngoreksinya itu juga masih bertahap. Jadi nanti kalian bisa tahu kemampuan kalian di mana. Ya untuk kalian ya nanti kalau tidak ada halangan nanti saya tunggu jam 11 ya untuk ikut ujian susulan supaya nanti nilai juga cepat keluar gitu, dan juga misalnya kalau ada perbaikan segera diperbaiki. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan saya akhiri ya perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat dan juga puasanya semoga tetap lancar dan sehat selalu sampai hari minggu depan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.